Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Maktum. Fadhal akhi iqra. Berkata penulis rahimahullah, izin untuk berperang. Dalam kondisi kritis yang mengancam eksistensi kaum muslimin di Madinah, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy belum sadar dari kezaliman yang mereka perbuat dan bahkan tidak akan berhenti sama sekali dari kesewenangan mereka, maka Allah pun menurunkan izin untuk berperang bagi kaum muslimin, namun belum mewajibkannya kepada mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Surah Al-Hajj ayat 39. Allah juga menurunkan ayat-ayat yang lain. Di dalamnya Allah menjelaskan bahwa izin tersebut hanya untuk memberantas kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah dalam firman-Nya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Surah Al-Hajj ayat 41. Menurut pendapat yang sahih dan tidak dapat terbantahkan lagi, bahwa ayat tentang izin berperang ini diturunkan di Madinah setelah hijrah, bukan di Mekah. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan kapan tepatnya waktu turunnya tersebut. Nah, qala muallif rahimahullah ta'ala al-idnu bil qital, yakni syariat mengizinkan bagi Nabi dan kaum muslimin melaksanakan peperangan. Hal pertama yang harus kita ketahui, ikhwati a'azzanillah wa iyyakum, tidak setiap peperangan itu bermakna kekejaman. Karena seluruh agama yang ada di muka bumi ini, baik agama samawi maupun bukan agama samawi, di antara ajaran mereka adalah tentang berperang. Semua agama, mau itu Hindu, mau itu Buddha, mau itu Nasrani, mau itu Yahudi, Majusi dan yang lain-lainnya, ada ajaran tentang berperang. Karena memang peperangan itu menunjukkan tentang butuhnya mereka membela jiwa. Yang kedua, peperangan itu secara tabiat manusia mereka tidak menyukainya. Tetapi agama Islam mengajarkan kepada kita, tidak setiap yang kita tidak sukai berarti perkara itu buruk, tidak. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau menyukai dan membenci sesuatu perkara, ternyata perkara itu bagi Allah dia baik bagimu. Atau wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Atau barangkali kamu menyukai suatu perkara, ternyata perkara itu bagimu buruk. Ya, jiwa manusia tidak menyukai perang. Tetapi dalam ajaran Islam
jika berperang itu dalam rangka menegakkan kalimat tauhid, maka itu tujuan. Menegakkan kalimat tauhid dengan wasilah peperangan tidak dilarang. Sehingga Nabi kita berkata, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mau mempersaksikan tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin, maukah kutunjukkan kepada kalian perdagangan, kepada sebuah perdagangan atau perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang dengannya menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasuli, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kamu, yakni berperanglah kamu di jalan Allah dengan menggunakan hartamu dan jiwamu. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina. Wahai nabi, perangilah olehmu orang kafir dan orang-orang munafik. Karena peperangan merupakan salah satu jalan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah memuji umat ini sebagai umat terbaik ketika umat ini memiliki sifat menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari perbuatan yang munkar. Peperangan bisa jadi salah satu jalannya. Sehingga tidak setiap perang itu tercela. Bahkan orang-orang yang wafat di medan perang karena Allah Ta'ala, mereka dapat pahala syahadah. Man qatala fi sabilillah faqutila falahu syahidun, wa fi riwayah falahul jannah, wa fi riwayah falahu ajru syahidin. Barang siapa berperang di jalan Allah kemudian terbunuh di medan perang di jalan Allah, dia pahalanya syahid, dia masuk surga, dialah orang yang syahid. Dan masih banyak lagi riwayat yang menyebutkan hal itu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sehingga ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, perlu diketahui tidak semua perang itu apa? Kekejaman, terutama peperangan dalam Islam. Penting kita ketahui, pertama, Islam dalam peperangan tidak pernah memulai. Sejarah membuktikan tidak pernah kaum muslimin memulai sebuah peperangan. Kaum muslimin hanya menuntut apa yang menjadi hak mereka. Dan itu merupakan perkara yang sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia, kalau dia dicubit membalas mencubit, ya toh? Kalau dia diinjak kakinya, dia membalas menginjak kakinya. Yang enggak boleh diinjak kakinya menempeleng wajahnya, tidak boleh. Islam membalas kedoliman sebatas kedoliman orang tersebut, tidak melampaui batas. Sehingga Anda jumpai dalam sejarah peperangan, dalam sejarah perjalanan dakwah Islam, peperangan itu tidak mengandung kedoliman. Makanya dalam perangnya Islam, Nabi melarang membunuh orang yang sudah tua renta. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh menebang pohon-pohon yang masih mengeluarkan buah-buahan atau bisa dijadikan naungan. Ini yang diatur dalam syariat Islam. Lebih daripada itu, peperangan bukan ditempatkan di semua tempat. Maksudnya bukan waktunya perang kemudian mengadakan perang, ya bukan demikian. Di sini penulis menjelaskan diizinkannya kaum muslimin berperang karena sikap orang-orang Quraisy sudah melampaui batas. Bukan hanya mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu menyebutkan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murka bila orang-orang yang membenci Rasul mengejek pribadinya Rasul. Pernahkah Nabi membalas ejekan orang Quraisy ketika Nabi disebut sebagai sairun majnun, tukang syair tapi apa? Penyair yang apa? Gila. Nabi enggak balas. Apakah kita menjumpai riwayat yang menyebutkan ketika Nabi SAW disebut dengan sahirun kadzab, tukang sihir lagi pendusta, kemudian Nabi marah? Tidak. Nabi tidak pernah marah ketika Nabi diejek dalam masalah
yang muncul dari pribadi Nabi. Karena memang sebenarnya pada diri pribadi Nabi itu tidak ada kejelekan. Tapi yang Nabi murka ketika yang diperolok-olok adalah Allah dan agamanya. Ketika agama Allah diperolok-olok, maka Nabi murka. Karena Allah Ta'ala. Nabi bangkit membela agama Allah Ta'ala. Ketika orang Quraisy mulai memburukkan agama Islam, menyakiti orang-orang yang beragama dengan agama Islam, Allah izinkan kaum muslimin, Nabi bersama dengan kaum muslimin membalas mereka. Allah katakan dalam surah Al-Hadid yang 29, "Udzina lilladzina yuqataluna", diberikan izin bagi orang-orang mukmin yang mereka itu diperangi, bi annahum dulimu, dengan sebab karena mereka didolimi untuk berperang. Yani wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah itu benar-benar maha berkuasa dan mampu untuk menolong kaum muslimin. Nah, di sini maka kaum muslimin mulai diizinkan. Mereka sudah memiliki kekuatan tauhid. Penting dicatat, diizinkannya Nabi bersama dengan kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy itu setelah dakwah tauhidnya kokoh. Lihat tadi perkataan Syekh Mubarakfuri, was-sahih, perkara yang benar, tidak terbantahkan lagi tentangnya, izin peperangan ini turunnya di kota mana? Madinah. Maksudnya izinnya di fase Madinah, bukan fase Makkiyah, bukan di Mekah maksudnya. Menunjukkan apa ya kawan? Nabi sebelum ke kota Madinah, demikian pula setelah di kota Madinah, dakwahnya terfokuskan dengan masalah apa? Akidah. Melakukan tasfiyah, membersihkan pola pikir yang salah dalam beragama. Wa tarbiyah, mendidik mereka tentang berakidah yang lurus. Sehingga ayat-ayat yang turun tentang fase Makkiyah itu umumnya berbicara tentang masalah akidah, berbicara tentang masalah tauhid, berbicara tentang manhaj dalam beragama yang benar. Lalu setelah di kota Madinah, kaum muslimin sudah mapan dari segi akidah, sudah tidak akan lagi percaya dengan kubur-kubur bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Sudah enggak percaya lagi dengan jimat-jimat, karena Nabi sudah mengatakan innar ruqa wa tamaima tiwalatun. Innar ruqa wa tamaima wa tiwalatun syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat dan tiwala itu nilainya syirik. Mereka sudah tinggalkan berjimat, memakai jimat, tiwal, tamaim, benda yang digelangkan atau dikalungkan atau diikat di pergelangan kaki, ditinggalkan semua. Mereka sudah tidak lagi mempercayai tentang pohon-pohon keramat, maka mereka tinggalkan Datu Anwar. Mereka sudah tidak lagi mengagungkan tokoh-tokoh yang sudah wafat. Mereka tidak lagi mengagungkan Lata, Uzza, Manat, tidak lagi dibuat patungnya sudah. Mereka tinggalkan. Mereka benar-benar bertauhid dan beragama dengan caranya Rasulullah SAW. Benar-benar mereka, jika Allah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mereka patuhi. Baru turun izin untuk apa? Berperang. Apa hikmah yang kita bisa ambil? Begitulah dakwah. Dakwah yang dilakukan itu mestinya seperti ini, bertingkat-tingkat. Tashihul akidah wa tashihul ibadah, memperbaiki dan membenarkan akidah serta cara beribadah. Nanti ketika datang waktunya seseorang itu berperang, itu enggak berat. Datang harus membela dengan senjata, itu tidak berat. Di antara kekeliruan kelompok-kelompok yang menyembal dalam Islam, berteriak perang terlebih dahulu, tapi akhirnya rusak. Sebagian pemuda berteriak jihad, berperang, masih pakai jimat. Atau ngajak orang, ayo pergi menuju ke Filistin, bela Filistin, belajar tenaga dalam. Mau perang atau mau pamer kesaktian, yang sebenarnya bukan sakti, ini sakit. Dibalik dikit inya ya kawan ya. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu.
Ketika turun ayat tentang anjuran berperang atau diperinginkannya berperang, kan nggak ada sahabat-sahabat yang datang kepada Nabi lalu minta sama Nabi ilmu apa? Nggak ada. Nggak ada di antara para sahabat yang minta sangu sama Nabi, buntelan atau apa namanya itu biji besi sing diuntal kata orang Jawa gitu. Ya, ikhwan kan nggak ada. Ketika Allah mengatakan udina lil ladina yuqataluna bi annahum dzulimu, diizinkan bagi mereka orang-orang beriman yang didolimi dan diperangi untuk melawan mereka, berangkat kaum muslimin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama yang Nabi lakukan adalah terhadap rombongan pasukannya siapa? Abu Sufyan. Yang dia membawa perdagangan yang banyak dari Mekah menuju ke negeri yang lain, melewati tempat dekat Madinah. Ini yang dicari. Itu pun tujuannya hanya untuk mengambil apa yang dulu pernah diambil sama mereka. Dan ini kan kondisi ketika itu kaum muslimin diboikot. Ini kondisi di mana kaum muslimin diboikot. Pintu masuk pedagang-pedagang ke kota Madinah dipotong di tengah jalan oleh orang Quraisy. Orang yang mau datang ke Madinah mau belanja diborong sama Quraisy. Yang datang dari negeri lain datang ke negeri Madinah dihadang, diborong sama Quraisy. Jadi Madinah ya terkucilkan, terboikot. Mau dapat gandum dari mana? Wong di Madinah bukan tempat menanam apa? Gandum. Ya kurma yang ada di kota Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Dan dari situ mulai tampak siapa orang yang punya sifat saja'ah. Jiwa kepahlawanan dalam Islamnya mulai kelihatan. Siapa yang sungguh-sungguh mereka beragama karena Allah, dan siapa yang beragama cuman karena lisan saja, tapi dalam hati mereka ada penyakit atau keguncangan, kelihatan. Adapun orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah tabaraka, mereka menerima ajakan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pedulikan jiwa mereka untuk tegaknya kalimat la ilaha illallah, karena kalimat itu sudah meresap dalam diri mereka. Bahkan Allah menyebutkan di ayat yang lainnya alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wan nahu 'anil munkar. Orang beriman adalah orang yang tatkala Allah kokohkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka adalah orang yang senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Berperang salah satu jalannya. Itu salah satu jalan, bukan semua jalan. Paham ya kawan? Artinya jangan dipahami bahwa kemudian yang muncul dalam pikiran kita perang dan perang saja. Oh ya, tidak demikian. Karena memang juga para sahabat juga bukan hanya berpikir tentang perang dan perang, tidak. Ketika dibutuhkan maka dia lakukan. Nah, ikhwati azanillahu wa iyyakum. Fadhil ya. Sekalipun izin berperang telah turun, namun adalah suatu yang bijak dalam menghadapi kondisi tersebut, yang faktor utamanya adalah kekuatan dan kesewenangan Quraisy. Kaum muslimin membentangkan sayap kekuasaan mereka terhadap jalur perdagangan Quraisy dari Mekah menuju kawasan Syam. Rasulullah SAW memilih untuk menguasai jalur ini melalui dua langkah. Pertama, mengadakan perjanjian persekutuan, tidak melakukan permusuhan terhadap kabilah-kabilah yang berdiam di jalur tersebut atau yang mendiami wilayah antara jalur ini dan Madinah. Jadi ikhwati azani Allah iyakum, sebelum melaksanakan perang ya Nabi memberikan persiapan. Ya kita menyebutnya dengan as-siyasah. Ya, tapi as-siyasah asy-syar'iyyah. Siasat, tata cara yang diizinkan oleh apa? Syariat. Bukan siasah yang menyelisih syariat, tidak. Maka Nabi mengambil jalan bagaimana? Ya, memutuskan dulu jalur yang membuat orang-orang Quraisy merasa dia menang. Jadi selama ini kan pemikiran orang Quraisy Madinah nggak bisa apa-apa. Nabi di Yasrib itu nggak bisa apa-apa. Semua jalur perdagangan dikuasai mereka. Nah, jalannya bagaimana? Ya Nabi SAW tidak mengadakan permusuhan kepada kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah. Dan kita tahu ketika itu kan Madinah
Masih banyak kabilah-kabilah, terutama kabilah paling besar yang selalu berperang. Kabilah apa ya, kawan? Aus dan apa? Khazraj. Ini dua suku di Madinah yang paling kuat dan paling ditakuti. Ya alhamdulillah, dua kubu ini tokoh-tokoh besarnya sudah masuk Islam. Sehingga membuat kedengkian dan kecemburuan tokoh munafik ketika itu semakin besar. Nah, maka yang dilakukan Nabi adalah berbuat baik kepada kabilah-kabilah yang ada. Dan kita tahu saat itu tidak semua kabilah masuk Islam, tetapi semua kabilah tidak menolak Islam. Kenapa? Karena adanya karakter orang Arab. Beberapa karakter orang, penyebabnya karena ada beberapa faktor karakter orang Arab. Satu, orang Arab itu memiliki sifat kepercayaan yang tinggi bila telah percaya kepada orang lain dan tidak ada bukti-bukti yang bisa membuat dia tidak percaya. Jadi pada asalnya kan Nabi Muhammad ini orang yang terpercaya, dan itu meresap di hatinya kabilah-kabilah yang ada di Madinah. Itu mereka dengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tidak pernah orang-orang yang bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisih janji. Tidak pernah ada kabilah yang merasa dirugikan ketika terjalin kerjasama dengan kaum muslimin. Tidak pernah. Laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang memperluas pertemanan, persahabatan dengan kabilah-kabilah yang ada. Tambahan dalam masalah ini, berarti Islam tidak melarang. Islam itu bukan golongan yang eksklusif, tidak mau berhubungan dengan orang di luar Islam, bukan. Tapi Islam punya ketegasan pada perkara prinsip dalam agama tidak bisa diubah-ubah. Tapi muamalah kepada orang lain dilakukan. Membina kerjasama, hal-hal yang sifatnya duniawiyah, selama tidak merugikan akidah, dilakukan oleh Nabi. Ini yang dibuat oleh Nabi. Nabi membuat sebuah opini yang besar kepada orang-orang kabilah yang ada di negeri itu, bahwa Muslim tidak menakutkan. Muslim bisa bekerja sama dengan non-Muslim. Bekerja sama dengan Muslim mendapatkan keuntungan. Disepakati. Dan itu berhasil. Biiznillah. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ya akhirnya. Beliau telah mengadakan perjanjian dengan kabilah Juhainah sebelum memulai aktivitas militer. Tempat tinggal mereka berjarak 3 marhalah. Marhalah jarak perjalanan yang ditempuh selama 1 hari dari Madinah. Nah, bersama dengan itu juga beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Sebagaimana telah kami jelaskan di pertemuan sebelumnya, disebutkan oleh penulis, Madinah itu banyak kabilah, termasuk yang paling banyak menguasai pasar adalah apa? Yahudi. Karena memang ketika itu orang beranggapan orang pinter itu dari kalangannya apa? Yahudi. Karena memang Yahudi terbiasa membaca kitab, membaca buku-buku kitab samawi maksudnya. Makanya mereka dianggap orang pintar. Sementara suku Khazraj, Aus kebanyakan kan orang gunung, tidak bisa membaca dan menulis. Maka yang dilakukan Nabi membuat perjanjian dengan Yahudi, tidak akan menyerang Yahudi dan Yahudi tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Disepakati, tapi dasar Yahudi sudah dibuat perjanjian dengan Nabi pun kedengkiannya nggak hilang. Dia mengenal kebenaran yang ada pada Nabi, semakin membuat dia cemburu dan membuat dia makin dengki. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ia mengenal Nabi dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi itulah dasar Yahudi Allah telah bongkar. Walan tardo ankal yahud walan nasr hatta tattabi'a millatahum. Enggak pernah redha. Jadi enggak ada sejarahnya Yahudi bakal redha sama ajaran apa? Enggak akan ada. Kalau ada ketika terdesak, ketika mereka sudah punya taring yang berbisa, mereka gunakan untuk membunuh Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah, tapi Islam tidak akan pernah binasa dengan orang seperti ini, dengan izin Allah Tabaraka wa Taala. Lanjutkan ya akhi. Beliau juga mengadakan perjanjian lainnya saat melakukan patroli militer, sebagaimana yang akan kami singgung nanti. Kedua, mengirim delegasi satu demi satu menuju jalur tersebut. Nah,
Jadi Nabi SAW di antara strateginya irsalul bu'us wahidatan talul ukhra ila hadat tariq. Jadi tiap-tiap jalan yang dekat dengan kota Madinah yang dilewati oleh orang-orang Quraisy untuk berdagang, Nabi mengutus utusan untuk membentuk kerjasama dengan orang yang ada di sekelilingnya. Maksudnya begini, agar mereka percaya kaum muslimin mampu, kaum muslimin bisa bekerja sama dengan mereka. Kalau suatu saat kaum muslimin ada di sana, itu bukan lawan bagi mereka. Strateginya apa? Kalau nggak dibuat kerjasama seperti ini, ketika terjadi peperangan, tentu orang-orang yang ada di kabilah-kabilah tersebut berpihak kepada siapa? Quraisy. Keistimewaannya orang yang Arab itu apa ya? Kalau sudah berbuat janji, kalau sudah membuat janji, mereka pegang teguh. Sampai sekarang ini adat yang baik. Janji bagi mereka itu sesuatu yang sangat besar. Maka jarang kita jumpai suku-suku Arab itu melanggar apa? Perjanjiannya. Wallahu alam bisawab. Lanjutkan ya akhi. Al-ghazawat was-saraya qabla al-badr. Kita lihat perang-perang yang terjadi. Lanjutkan ya akhi. Beberapa brigade militer yang dipimpin dan dikirim Rasulullah SAW. Tapi yang disebutkan di sini, ini maksud di sini adalah operasi militernya yang dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan kaum muslimin. Ini belum sempat perang. Semuanya belum sempat perang. Karena perang yang sesungguhnya pertama kali terjadi di perang apa? Badar. Badar Kubra, Badar Sugra itu belum perang. Baru aktivitas mau menghadang pasukannya, mau menghadang kabilahnya siapa? Kafilahnya si Abu Sufyan. Tapi nggak ketemu, nggak jadi. Baru ketemunya di Badar Kubra. Jadi sepanjang sejarah Nabi mengirim sebuah pasukan atau Nabi mengadakan patroli atau mengadakan operasi militer, itu belum ada perang sama sekali. Baru mendatangi sebuah tempat, ada yang didatangi sebuah tempat, tempatnya orangnya sudah kosong, pergi semuanya. Padahal nggak diapa-apakan. Dan ini keutamaan apa? Rasulullah SAW. Sebulan sebelum didatangi tempat itu, kampungnya sudah bersih, ditinggalkan semua hartanya. Kemudian itu yang disebut dengan apa ya kawan? Disebut dengan harta apa? Fai, bukan ghanimah. Kalau ghanimah itu sudah terjadi apa? Perang. Ini harta fai. Itu keutamaannya Nabi SAW. Sebulan sebelum sampai di tujuan, musuhnya sudah gemetaran. Dan itu keutamaan dari apa ya kawan? Tauhid. Di mana nanti kita akan jumpai Allah menyebutkan satu orang muslim itu setara dengan 100 orang. Kemudian Allah memberi rukhsah, satu orang muslim setara dengan 10 orang. Kemudian Allah memberi rukhsah, satu orang setara dengan apa? 3 orang. Hanya kalau antum 1 lawan 3 jangan lari. Kalau 1 lawan 10, ya jangan lari juga. Paham ya kawan? Itu kalau terjadi medan, antum jangan cari-cari orang mana 1 lawan 10, jangan begitu ya. Islam tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Islam meyakini musuh itu nggak usah dicari, datang sendiri. Belajar Quran, belajar sunnah, jangan petentang-petenteng. Musuhnya datang sendiri. Paham tuh? Nah, ya lanjutin ya. Untuk melaksanakan kedua langkah tersebut, maka setelah turunnya izin berperang, aktivitas militer secara real di kalangan kaum muslimin langsung dimulai. Mereka melakukan aktivitas militer yang mirip dengan patroli pemantauan. Target dari hal ini adalah sebagaimana yang kami isyaratkan, yaitu memantau dan mengenal jalur-jalur yang berada di sekitar Madinah sebelum jalan menuju Mekah, mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang bertempat tinggal di jalur-jalur tersebut, memberi kesan kepada kaum musyrikin Yasrib, orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab pedalaman yang berlalu di sekitarnya bahwa kaum muslimin adalah orang-orang yang kuat dan tidak lagi lemah seperti dulu. Nah, karena beberapa hal yang menjadikan faktor sebagian kabilah tidak mau masuk ke dalam agama Islam karena menganggap Islam ini agama yang lemah. Di antara faktor yang lainnya karena Islam tidak pernah melawan ketika dihina. Mereka berpikir ya nanti kami akan dihinakan. Di antara faktor yang lainnya kebanyakan pengikutnya kaum muslimin secara dohir orangnya lemah, dari golongan fakir, dari golongan miskin, postur tubuhnya nggak besar-besar. Contohnya sahabat yang bernama siapa? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, kan sahabat yang secara tubuh nggak gede. Disebutkan dalam sebuah riwayat kakinya Ibnu Mas'ud itu sebesar lengannya orang dewasa. Itu kakinya.
Maksudnya orangnya agak kurus. Tapi kata Nabi, imannya Ibnu Mas'ud sebesar gunung. Lihat kisah Abu Dujana. Antum pernah baca kisah Abu Dujana? Bukan Abu Durjana, Abu Dujana. Pernah baca? Ikhwan, ini sahabiyun Masya Allah, sahabiyun jalil. Digambarkan oleh para sahabat, Abu Dujana itu orangnya kecil. Bahasa kita nggak tinggi lah. Ya nggak tinggi, bahasa balikpapannya apa ya, Pak? Gitu lah. Orangnya kecil. Kesukaannya Abu Dujana itu memakai surban. Diletakkan di atas kepala. Bedanya antara tidak perang dengan perang. Kalau nggak perang, beliau letakkan di atas kepala kayak kutrohil, diletakkan kayak kerudung. Tapi kalau berperang, beliau akan lilitkan itu surbannya. Dan para sahabat tahu bila Abu Dujana sudah melilitkan itu surban, dia nggak pernah memandang ke belakang. Dia nggak pernah melihat setelah berhadapan dengan musuh dililitkan ini, kemudian lihat apa? Ketika Abu Dujana berhadapan dengan salah seorang tentaranya Quraisy yang tubuhnya disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Abu Daud 3 kali lipat tubuhnya Abu Dujana. 3 kali lipat. Pedangnya Abu Dujana dengan pedangnya dia 3 kali lipat besarnya pedangnya musuh. Tapi Allah jadikan ketika Abu Dujana menebaskan 1 kali tebasan, itu musuhnya terbelah. Bukan terpotong ya kawan. Kalau terpotong kan begini. Ini apa? Terbelah jadi 2. Itu yang disebut dengan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati azanil, jadi agar orang-orang tidak lagi menganggap kaum muslimin itu orang-orang yang lemah. Mereka punya izzah. Maka sebab itu ikhwati azanil wa yakum, ketika seseorang melawan, di antara fungsinya agar tidak dianggap lemah. Dan itu yang dilakukan Nabi. Membangun kepercayaan kepada kabilah-kabilah yang belum masuk Islam itu, kita mampu, kita berani, kita bisa, biiznillah. Terus dilakukan oleh Rasulullah di jalan-jalan di sekitar kota Madinah. Faedah lainnya kata penulis, yang kata Syekh Mubarak Furi, agar kaum muslimin mengenal jalur kota Madinah. Karena ikhwan, kota Madinah itu dahulunya jalur untuk memasuki kota Madinah itu berubah-ubah. Karena kontur negeri Arab yang gunung hari ini di sebelah selatan, besok pindah ke sebelah utara. Bukan gunungnya berjalan. Karena apa namanya? Padang pasir yang kadang berubah di tempat ini. Maka Nabi SAW mulai membiasakan mengetahui Yasrib. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi tahu jalur Madinah. Yang jalur yang tidak pernah diketahui oleh orang Quraisy, Nabi tahu. Biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Fadhil ya akhi. Sebentar tambahan. Berarti apa faedah yang bisa kita ambil alhamdulillah? Seharusnya ahlul qaryah, penduduk negeri, orang yang tinggal di sebuah tempat, di antara sunnah yang diajarkan Nabi, mengenali wilayahnya. Ini loh ahlu sunnah harus tahu negeri dan kampungnya, orang-orang di sekelilingnya. Makanya antum jangan heran hadis Jibril ketika Umar menyebutkan bainama nahnu julusun indan nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadu siyabi syadidu sawadi sari la yura alai asaru safari wala ya'rifu minna ahad. Ketika kami sedang duduk bersama dengan Nabi di suatu hari, tiba-tiba muncul lelaki berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak badannya, bekas-bekas perjalanan yang jauh, tapi orang tersebut tidak ada satupun di antara kami yang mengenal. Maksudnya Umar apa? Mafhum mukhalafahnya itu kalau orang Madinah mau di gunung, mau di jalan yang paling sempit, mau di kampung yang jauh dari kota Madinah, akan dikenali oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kenal mereka. Tapi ketika itu Umar mengatakan nggak ada di antara kami yang kenal, ini berarti bukan orang Madinah dan sekitarnya. Ketahuan ini bukan orang Madinah. Tapi kalau dibilang bukan orang Madinah, kok pakaiannya sangat apa? Bersih. Apa faedahnya? Ahlus sunnah itu begitu, harus mengenal negerinya. Jangan jadi ahlus sunnah tapi kuper. Kenalnya rumah, masjid. Habis adzan selesai sholat di masjid ke rumah lagi. Yang ketiga apa? Rumah sakit.
Rumah masjid, sudah di rumah sakit baru kita kenal. Oh, ternyata ini tetangga kita. Jangan begitulah. Ahlus sunnah itu bermasyarakat, bersosialisasi. Kayak Nabi tadi itu. Didatangi tempat-tempat dia kenal fulan, dia kenal dia Allah, dia kenal. Dan mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pesan ini terutama kepada akhwat, ini penting, akhwat. Benar, kita tidak menyalahkan dan ini yang diajarkan bahwa wanita harus lebih sering di rumah. Tapi mestinya konsekuen, kalau memang di rumah ya di rumah. Ini enggak. Di mall seneng, tapi dengan tetangga enggak seneng, aneh. Akhwat misalnya udah ngaji sunnah pakai cadar, kelujurannya di mall, di pasar, sama tetangga enggak kenal. Ini kan aneh. Mbok yo sama akhwat sama tetangga itu yang dikenal, ucapkan salam, kasih nasihat, beri hadiah. Taim? Ikhwan-ikhwan juga begitu, teman-teman juga demikian. Bahwa Ahlus Sunnah bukan golongan yang menutup diri. Ahlus Sunnah menyebarkan kebaikan, menunjukkan kepada mereka kita ini ada untuk kebaikan. Fahim dong? Bukan seperti yang dituduhkan. Golongan tidak mau berkumpul dengan orang, ujung-ujungnya dituduh apa? Hah? Dituduh apa, Iwan? Bukan teroris sudah nggak laku. Sekarang tuduhannya apa? Wahabi. Kita tunjukkan bahwa tidak demikian. Ahlus Sunnah mencintai mereka karena Allah dan ingin mendakwai mereka di jalan Allah Ta'ala. Fadl ya akhi. Sekaligus peringatan bagi suku Quraisy akan resiko perlakuan kasar mereka sehingga mereka sadar dari kesesatan yang masih saja menguasai hati-hati mereka. Semoga saja dengan hal ini mereka merasakan semakin seriusnya bahaya yang mengancam ekonomi dan ladang-ladang kehidupan mereka. Lalu memilih jalan perdamaian, mengurungkan niat untuk memerangi kaum muslimin di markas mereka, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menindas orang-orang lemah dari sisa-sisa kaum muslimin yang bertahan di kota Mekah. Nah, apa di antara faedahnya? Berarti Nabi ingin menyebut salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka bagaimana meruntuhkan mentalnya Quraisy dulu. Ini belum dengan pedang, belum dengan menggunakan senjata. Nabi baru membangun sebuah opini, begini loh muslim. Kalau kamu enggak bekerja sama dengan muslim dan kamu menyakiti kaum muslimin, kamu rugi. Dibangun opini itu dan biidznillah itu opini berhasil. Makanya orang-orang nanti antum jumpai dalam kisah ini, orang Quraisy mengutus utusan. Mereka ingin membuat perdamaian. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak perdamaian mereka. Dan jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan kepada mereka kita mampu, kita punya kekuatan. Tapi kenapa di perjanjian Hudaybiyah Nabi menerima? Karena ternyata di sana ada kemaslahatan yang besar. Nanti insya Allah akan sampai kepada pembahasan bab itu insya Allah. Sudah hampir bisa ya ikhwan kita jawab. Ada pertanyaan Ustaz? Pertanyaan titipan. Apakah wudu akhwat dengan ikhwan sama? Apakah cara berwudunya akhwat dengan ikhwan sama? Iya sama. An-nisa'u shaqaiqur rijal, wanita saudara kandungnya laki-laki. Artinya hukum yang berlaku kepada laki-laki dan perempuan dalam masalah ibadah enggak dibedakan kecuali ada dalil yang membedakan. Jadi sama ya, ukhi ya akhi ya ukhi sama. Hanya bedanya kalau di depan laki-laki yang bukan mahramnya ya enggak boleh wanita menambahkan apa? Telapak kakinya, lengannya enggak boleh karena itu bagian daripada aurat. Jika sama, bagaimana cara akhwat mengusap kepala yang memiliki rambut yang panjang? Akhi, yang diusap itu kepala apa rambut? Coba ana mau tanya, berwudu itu yang diusap kepala atau rambut? Kepala. Apakah ada orang yang kepalanya panjang? Berarti bukan rambutnya yang diusap. Wamsahu biruusikum, kata Allah. Usaplah kepalamu, yakni maksudnya diusap dari depan ke belakang kepala paling belakang sampai hampir ke tengkuknya, bukan tengkuk ya, di atas tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Paham? Itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Jadi jangan begini ya ukhti ya, nanti kalau wudu demikian rambutnya enggak demikian. Bukan seperti itu. Karena yang diusap apa itu? Kepala, bukan rambut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini
cerita yang menarik tentang apa namanya? Tentang perang, bagaimana senjatanya kaum muslimin, bentuk pedangnya Nabi, insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kenapa pedangnya kaum muslimin itu bentuknya apa? Sedikit apa namanya? Melengkung, kok tidak lurus, supaya berbeda dengan pedangnya orang-orang Nasrani yang berbentuk apa? Salib dan sebagainya. Insyaallah kita akan di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.